Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna, guru SMP Negeri 9 Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, peserta diklat calon kepala sekolah Kota Palopo tahun 2021. Diklat CKS tahun 2021 dilaksanakan dalam 4 tahap. Yang pertama, on the job training 1. Yang kedua, in service training 1. Yang ketiga, on the job training 2. Yang keempat, in service training 2. Dalam pelaksanaan kegiatan on the job training 2, ada 3 kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama adalah rencana proyek kepemimpinan yang dilaksanakan di Sekolah Asal SMP Negeri 9 Palopo. Yang kedua adalah kegiatan kajian manajerial yang dilaksanakan di Sekolah Asal dan di Sekolah Magang. Yang ketiga adalah kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan di Sekolah Magang SMP Negeri 8 Palopo. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kegiatan pertama, rencana proyek kepemimpinan yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di SMP Negeri 9 Palopo. Adapun tahapan RPK siklus pertama yakni tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tahap refleksi. Berdasarkan hasil rapor mutu tahun 2020, masalah utama yang menjadi prioritas untuk dibenahi dalam standar kompetensi lulusan yakni keterampilan berpikir dan bertindak kreatif peserta didik yang masih rendah, serta pencapaian students well-being yang belum maksimal. Berdasarkan hal tersebut, maka dilaksanakanlah kegiatan workshop peningkatan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif peserta didik melalui penyusunan RPP dengan model problem based learning dan simulasi pembelajaran. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo yang kami hormati. Baik, apanya yang pertama tadi berbeda? Ya, pemahamannya alias cepat lambat. Sistem pertama media 2 variabel. Jadi melalui model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah nyata yang Setelah kegiatan workshop dan implementasi, maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur keterlaksanaan RPK, peningkatan kompetensi CKS, evaluasi hasil kegiatan, peningkatan keterampilan peserta didik, dan pencapaian students well-being. Berdasarkan refleksi dan analisis hasil MONEF siklus pertama, dilakukan pemetaan komponen yang lemah, serta membuat rencana tindak lanjut terhadap komponen tersebut untuk dilaksanakan pada kegiatan RPK siklus kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Nur Hidayat, bimbingan dan konseling di SMP Negeri 9 Palopo. Serasa setelah mengikuti kegiatan ini, di mana kegiatan ini, workshop ini harus sangat penting buat kita ya, sebagai peningkatan mutu guru. Sebagai kita ketahui, ketika guru-gurunya bermutu, guru-gurunya berpengalaman, berpendidikan dan memiliki ilmu yang luas, saya rasa ini akan berdampak positif kepada peserta didik kita. Jadi saya rasa kegiatan-kegiatan seperti ini perlu kita lakukan, baik itu apakah sekali satu semester, 2 kali dalam semester. Saya rasa kegiatan seperti ini perlu kita tingkatkan atau perlu kita teruskan ya. Terima kasih Ibu Risna sebagai fasilitator kegiatan ini. Terima kasih, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisha dari kelas 84. Saya bisa menyelesaikan masalah dari guru. Pelajari aplikasi Instagram dan Google Chrome karena menghasilkan karya berupa kartu ucapan. Nama saya Andre, kelas 96 SMP 9 Palopo. Saya merasa senang dengan pembelajaran menyelesaikan suatu masalah. Saya merasa tertantang dan ingin menyelesaikan masalah itu. Sebagai orang tua siswa yang seorang anak saya yang saat ini duduk di kelas 3 SMP 9. Pembelajaran problem based learning, saya sebagai orang tua itu mendukung
Karena dengan adanya pembelajaran yang demikian, anak saya bisa menggunakan atau mengaplikasikan materi pelajaran yang dia dapatkan dalam kelas di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kegiatan kedua, kajian manajerial yang dilaksanakan di sekolah asal dan di sekolah magang yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah mengkaji standar nasional pendidikan berdasarkan hasil rapor mutu sekolah. Hasil dari kajian manajerial adalah terpetakannya hasil rapor mutu yang menjadi prioritas untuk dibenahi, kondisi nyata sekolah, potensi yang dimiliki, tantangan yang dihadapi, dan dihasilkan rekomendasi dan strategi peningkatan 8 standar nasional pendidikan. Pelaksanaan kajian manajerial oleh CKS bersama warga sekolah magang yakni mempertimbangkan kondisi nyata dan rapor mutu, mengkaji komponen SNP untuk menentukan potensi dan memberikan rekomendasi strategi peningkatan capaian SNP. Kegiatan ketiga, peningkatan kompetensi yang dilaksanakan di Sekolah Magang SMP Negeri 8 Palopo yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK yang terendah. Peningkatan kompetensi berbasis AKPK di sekolah magang adalah kegiatan untuk meningkatkan kompetensi CKS berdasarkan kebutuhan individu dengan belajar dari kepala sekolah mentor 2. Belajar meningkatkan kompetensi dapat melalui wawancara dan studi dokumentasi. Demikianlah pemaparan pelaksanaan on the job training 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.